Jangan berharap syafaat jika tidak mengikatkan diri di antara sesama adalah ikatan at-takhoda, tidak mengambil perilaku membangun kesatuan dan persatuan. Fi qalbi qouli tsabit, itu sebenarnya lelagon yang luar biasa ya dari beliau di zaman kewalian. Yang ngerti ini awak dhewe seluk-seluk bathok tinggi lelagon, awak dhewe bak cimpli ngene mbiyen kan gitu tok ya. Seluk-seluk bathok salik salaka ya sluku fi batni. Tutupannya yang sebenarnya luar biasa. Bahwa kritik yang dilakukan oleh para wali 9 terhadap kehidupan kita untuk tidak menjadi orang-orang yang beragamanya hanya menjadi orang-orang yang beragama di pinggir, pertama. Kedua, untuk tidak menjadi orang-orang yang beragamanya karena budaya. Jenengan sholat, jenengan itu sebenarnya sebenar-benar sholat atau hanya menjalankan budaya sholat mergo bapak sampean sholat, nek ra sholat diseneni. Kan ngono ta? Nek gak sholat dilokke. Wong saiki sholat ya paling nek arepe rabi. Meh ta? Ben ketok ben dipek mantu. Ngono. Nek wis dadi bojone tibake ora tau sholat. Jadi pada saat kita sebenarnya kita tuh sindiran yang luar biasa. Usluk fi batni la ilaha illallah. Ada 2 versi memang di sini. Apa di balik ini semua? Sindiran bahwa janganlah beragama hanya karena simbol-simbol, hanya karena kopiah, hanya karena sorban. Sindiran yang luar biasa. Di balik itu apa sebenarnya begitu ya? Nanti kita akan matur tentang berkata dengan sholat. Sholat ket lahir procot iso sholat sing mbok waca lak ya panggah to. Panggah to. Napa mawon sing mbok waca? Lak nggih panggah. Takbiratul ikram, Allahu Akbar, gitu. Kemudian Fatihah, berkuwi kulhu, lak yo kita. Arep maca Al-Baqarah, ndahno. Sing diwaca sangka tabil ikram nganti salam kan gak ada perubahan. Atimu wiwit biyen sholat nganti saiki, dulu sejak awal dulu sholat sampai wis jenggoten nganti wis rupa putih, enek perkembangan enggak? Halo, panggah boten? Nah, ket biyen dieling-eling, mung bedane mungkin nek cilik latihan Allahu Akbar sing dieling-eling kapan aku dikai hadiah, mergo nek salat kemudian dikai hadiah karo ibu bapake nggih. Saiki apa sing dieling-eling? Nah. Enek perkembangan gak? Khusuk kok angel men kan gitu kan. Enek khusuk, enek konsentrasi, beda. Al-Quran saat mau sebut khosyah, khusyuk. Kemudian kalau konsentrasi, itu bagian dari amal, itu ada bagian dari sebuah otak. Beda kalau konsentrasi, Allahu Akbar yang dibaca apa, Fatihah engko kelewat apa enggak, saat rukuk ki sing diwaca apa, Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi apa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Nek sakmene kae kene mesti subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Nggih napa mboten? Nek aku sak ndek kene iki muni subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Lagi krungu to? Nggih. Maklum. Mereka awake dhewe sekolah di SD, di MI sing diulang ya Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Guru nggak pernah memberikan opsi lain. Kan gitu toh?
Kemudian saat kita mungkin sujud yang dibaca subhana rabbil a'la wa bihamdi, kan itu tuh yang dibaca, bener toh? Ya. Itu adalah konsentrasi supaya enggak keliru. Pomone ngene, Allahu Akbar, rukuk subhana rabbil a'la wa bihamdi, supaya nek upamane konsentrasi karo khusuk itu podo sama, berarti podo tuh bahasa Indonesianya sama. Ya. Atau sama itu bahasa Jawane somo. Pada bahasa Indonesia ini pada, bahasa Jawa ini podo, gitu. Seandainya sing di jero iki diunekne podo karo sing jero ati, kira-kira kok duduk subhana rabbil adzim bihamdi, kira-kira Allahu Akbar rukuk, Allahu Akbar. Di jerone atine tempe, nek kira-kira tempe, ngene apa mboten? Untung atine eling tempe, cangkeme hubungane karo utek iso muni subhana rabbil adzim wa bihamdi. Untung upamane ati karo utek iki lesan karo unine ati iki padha, ora iso ngapusi bojomu we nek metu. Ya untung kok iso beda. Atine muni ngene, lesane muni ngene. Kondi Pak, salah kono lo sekak. Ndi Pak hasilnya Pak? Nyah. Lah kok mung 20.000, jirimu 100.000. Ya mung kuwi tamponen. Ora mbok tampa tak antem, kan gitu ta. Iso beda lesan. Wi gak padha karo atine itu iso. Nek salat kira-kira ngono iso enggak? Sakit ya mboten? Apa ya terus ngono? Sakderenge dilajengaken mongko itu menentukan nggih. Menentukan to ya. Dzikir itu menentukan. Konsentrasi dengan khusyuk beda. Antara zikir dan wirid itu beda. Engkon aku ngungkap sing rada beda ora berarti mengurangi rasa hormat, rasa sayang kenjenengan nggih. Enggak mengurangi rasa cinta dan rasa kepedulian nggih. Gitu loh. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Wonten ing mulih Kanjeng Nabi Muhammad menika dalam ngangkat ijazah niki, Pak. Salah satunya ning ya kudu nganggo cara jadi selawat Rasul. Allahumma sholli ala adada in amika wa afdhalik ubsub alaina rizqa wasi'an min kulli jihati wa min khuzani ghaibik qad daqat khilati adrikni ya Rasulullah. Digene mulut niki kula nambah selawat digene masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali adada in amika wa afdhalik ubsud alaina rizqan wasi'an min kulli jihati wa min khuzaini ghaibik qad daqat khilati adrikni ya Rasulullah. Nek jenengan kesusahan sangat sadering qad daqat saged diselani panuwun menapa mergo sakit di panuwun terus make kodokot khilati adrikni ya Rasulullah ngaten pun make slentrai saged pinanggih kalih tim. Bapak Ibu rahimakumullah. Tengajeng dalam matur yang sepidah dalam matur babakan mengenai kemandirian yang ternyata kemandirian menika. Maka dalam megang sepisan ngomong sekilas tentang kemandirian, pentingnya kemandirian untuk menghadapi situasi yang mungkin seandainya nggak terjadi ya syukur nggak apa-apa, tapi jika terjadi kita kan juga punya persiapan, tapi jika tidak terjadi kita kan juga untuk pahala, ngaten nggih. Kemudian engko kalih mungkin dalam matur tentang sholat dan zikir seperti apa. Kemudian ketiga puncak mungkin dalam matur tentang wong mati iki piye nek jek enek wektu. Kadang kan wis kedawan kepenggen ngaten nggih.
Jadi kalau kita matur babakan bahwa kenapa krisis ini terjadi, karena sebenarnya kalau kita mengacu kepada hadis ngendikanipun Kanjeng Nabi kan sangat jelas. Di kene ayatipun nggih jelas sangat. Tadhiru yadulul alal batin, bahwa kedadian-kedadian di dunya, kangelane di dunya, rusake dunya, krisis dunya, tadhiru yadulul alal batin, itu nggambarake apa sing di jerone atine penduduk bumi. Kan ngaten ayate. Nek dunyane rusak berarti sebagian besar sing di jerone ati penduduk bumi kuwi rusak. Kan ngaten mergo ayate. Rikalane enek dawuh wa angsakum minal atwas takmarokum fiha wastaghfiruhu tsumatubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Ayat ini mungkin hanya kita baca sampai lalu selama ini. Ayat yang sesungguhnya memiliki sebuah sistem mekanisme kehidupan wastakmarokum fiha, untuk menjadi penata, melakukan tata kelola kehidupan yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi nek ngurekne baldatun thayyibatun warabun ya dawa neh begitu loh nggih. Karena baldatun thayyibatun warabun ghafur itu tidak sekedar toto titi tentrem toto karto toto raharjo, gemah ripah loh jinawi, adil sing ngadilake, makmur sing makmurake. Tidak sekedar ini. Baldatun dari kalimat baladun itu sendiri memiliki dimensinya. Baldatun thayyib, thayyib itu tidak sekedar baik, tidak sekedar gelas yang baik. Kita saat mengatakan bahwa ini air baik, ini bisa menggunakan khair, bisa menggunakan napa? Hasan, dapat menggunakan thayyib, ma'al thayyib, umpamanya begitu. Cacakane di endi manggone? Saat menggunakan baldatun thayyib, thayyibah. Karena makna hasan juga dimaknai baik, khair juga dimaknai baik, ma'ruf juga dimaknai baik, thayyib juga dimaknai baik. Baik seperti apa? Makanya jika mengurai itu akan sangat luas. Tutupan di kita itu di dalam Garuda Pancasila yang kelima itu kan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil, mengadilkan, makmur, memakmurkan. Seperti apa? Proses-proses sejak awal memang harus dilalui. Bahkan proses sejak saat Garuda menengok ke kanan itu seperti apa kan begitu. Ya kembali. Wa angsakum minal ard. Allah yang telah menjadikan adanya seseorang itu hidup di bumi, lahir di bumi, procot di bumi, menginjak bumi, berjalan di atas bumi, makan minum di atas bumi. Wa angsakum minal ard. Maka diperintahkan oleh Allah untuk wastakmarkum fiha, menjadi pemakmurnya, untuk melakukan tata kelola kehidupan. Wastakmarkum fiha, bagaimana mekanismenya? Ada ungkapan bahwa wastakmarkum fiha tsumatubu ilaih, wastakmarkum fiha, beristighfar dan bertaubatlah. Apa dalam pikiran kita? Wastaghfiruhu, wastakmarkum fiha, wastaghfiruhu. Bagaimana mekanismenya wastaghfiruh? Fastaghfiruh, maka beristighfarlah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Begitu menjadi makmur. Astagfirullah, atau ya Allah ampuni kula, ya Allah ampuni kula, ya Allah maling, bar maling, ampuni kula ya Allah maling neh, ampuni kula ya Allah maling neh, ngono.
Fastaghfiruh. Kalimat ini adalah kalimat muta'alim. Kalimat ini adalah kalimat realitas. Kalimat ini adalah kalimat kontekstual. Kalimat ini bukan kalimat semata-mata wastaghfiruh. Itu adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak semata-mata. Saya katakan tidak semata-mata. Artinya apa? Saat hanya beristighfar, tapi tidak ada tindakan, maka akan masuk satu bentuk surah, ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong kang iman, liman takulu ojo dewane wong sing mau ngomong tok ning ora iso nglakoni. Kabrun maktan indallah, Allah murka, duka, benci mereka sing ngomong tapi gak nglakoni. Bapak Ibu yang berbahagia, di balik kalimat fastaghfiruh. Jadi kalau kita bermuhasabah bareng begitu nggih. Gek banyaknya penyakit, kesulitan dan krisis yang kita alami. Kita mungkin terlalu banyaknya ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan yang selama ini kita abaikan sehingga kita kena stroke, kita kena darah tinggi, kita kena gula, kita kena kolesterol dan seterusnya. Yang sesungguhnya Allah telah limpahkan anugerahnya di atas permukaan bumi. Saat di dalam diri kita ada hormon upama begitu, untuk menggabungkan antara hormon dan enzim upama begitu ya, hormon dan enzim, yang enzim biasanya kekuatannya ada pada protein. Kalau kita berbicara protein dipecah akan menjadi asam amino yang memiliki penyatunya yang mungkin kita tidak pernah prediksi. Itu adalah apa? Selada, fosfor. Karena kita tidak memperhatikan hal yang demikian ini, kita kira itu adalah masa lalu, kita kira itu bukan sesuatu yang urgent, sesuatu yang nggak penting, maka akibatnya kita banyak kena penyakit. Ini kan contoh yang mawon. Gak apa-apa toh ngaji nganggo tanaman sedikit-sedikit ya. Karena ini ada ayatnya sih. Kalau kita berbicara tentang, mohon maaf, pangapunten. Saat kita berbicara tentang perintah puasa, kutiba alaikumusiyam, jalankan sholat. Saat berbicara tentang akumusiyam, jalankan puasa. Saat berbicara tentang sholat, akimi sholat, jalankan sholat. Saat berbicara tentang zakat, atau zakah, jalankan zakat. Karena makna akim, kutiba, sama atu dimaknai sama, yakni laksanakan. Orang yang mengatakan tubuh ilahi itu orang yang sadar Allah telah memberikan tangan, Allah telah memberikan mata, Allah telah memberikan telinga, Allah telah memberikan kaki. Maka ini potensi yang untuk dapat dikembangkan untuk melakukan budidaya dan pemberdayaan.